Ini part 2 ya teman-teman, ini sesi kedua. Jadi yang 6 kita udah bahas di minggu yang lalu, sekarang kita bahas yang 6 berikutnya. Selamat malam. Halo, malam. Boleh bicara dulu gak? Siapa tadi founder dari BGS? Boleh tahu gak? Ceritain sedikit. Pak Oh Lari ya? boleh, Siapa? boleh. Ah, Nama foundernya itu namanya Pak Larry Wijaya. Masih muda sih umurnya baru 33 tahun. Gitu. Cuma, tuaan gua ya. Tapi ya hebat cuma ini. betul, dia memang Ah, pengalaman di bisnis network marketingnya udah dari umur 15 tahun. Jadi ya udah belasan tahun di dunia network marketing. Jam terbangnya udah tinggi. keren ya. Umur 15 Mm-mm. gua masih sekolah, masih main. Nggak ada Iya, kepikiran dia gitu. juga masih sekolah. Masih sekolah, cuma memang Oh, mungkin karena kondisi hidupnya yang cukup prihatin ya. Memang bukan dari keluarga yang tajir. Jadi daripada lihat orang tuanya ribut soal duit, dia akhirnya jadi berpikir gimana caranya supaya punya uang banyak, supaya nggak ribut karena duit gitu. Dan akhirnya dari buku-buku yang beliau pelajari, ya akhirnya beliau paham gitu. Oh, cari duit itu harusnya kalau orang-orang kaya caranya seperti apa gitu ya, dari properti, dari investasi segala macam. Tapi kan orang mau investasi properti harus punya modal dulu. Gimana cara ngumpulin modalnya yang cepat? Jangan sampai udah ketuaan baru mau investasi gitu. Dan beliau pelajari dari buku Robert Kiyosaki dan lain-lain, itu kan buku lama ya. Dan dikerjain benar-benar. Jadi bukan cuma belajar teori tapi benar-benar diimplementasikan sehingga selagi masih muda, umur 25 tahun beliau udah punya 1 juta dolar. oh, berarti ini dua temennya puluh lima Meridiana ya. jadinya ya. Mimpi satu Nah, juta Meridiana dolar. umur 27, dia umur 27, nah Pak Leri ini umur 25. Lumayan cepat. Harusnya lebih populer Pak Lari ini ya harusnya ya. Karena Gitu lebih ya. muda ya. Iya dong, Ya. 25. Itu si Meridiana 27 loh. Ya, mungkin jalan hidupnya ya beda-beda ya. Dia bukan berfokus pada jadi trainer dan lain-lain. Nah, jadi Pak Lari ini dari awal umur 15 sudah multi level ya. Apa ada Benar. ganti-ganti bisnis agak apa coba-coba yang lain? Mungkin ada. Em, Setelah ngerjain bisnis multi level dan ngumpulin duit udah lumayan banyak, akhirnya memang jadi investor properti. Tapi ketika umur 27 dia mulai kesepian karena lo bayangin aja umur masih muda begitu, terus lo tajir sendiri, teman-teman lo masih pada belum di level itu kan mau main juga nggak cocok kan. Gitu akhirnya dia berpikir gimana caranya ya. Terus akhirnya dia ketemu channel ada produk bagus, bahan baku dari Swiss. Kalau dia jualin kayak di Guardian lah, masuk kayak ke kayak pharmacy gitu-gitu, dia rasa em, ya akan jauh lebih gede, jauh lebih seru kalau dibikin jadi network marketing aja, karena memang backgroundnya kan dari dunia network marketing. Jadi dibikinlah network marketing. Jadi dia ngedeal gitu sama perusahaan Swissnya. Di Indonesianya dia cuma satu-satunya tuh yang bisa pakai bahan aktif itu, eksklusif gitu. Dipasarin dan memang booming. Jadilah BioGreen. Oke, mantap. Produknya kayak apa sih BioGreen-nya? Yang Bi- paten dari Swiss-nya itu? Namanya Apple Stem Cell. Ini kalau di belakang nih ada Apple SE ya. Kelihatan nggak? Apple SE. Kelihatan Jadi tuh, gue kira itu iPhone. Logonya logo apa? jadi dia suplemen kesehatan gitu. Fungsinya menutrisi stem cell di badan kita. Jadi impact-nya adalah, lo bayangin aja kalau stem cell di badan kita itu bisa produksi sel-sel baru dengan optimal, kayak orang masih muda. Ibaratnya orang yang udah aging, udah penuaan karena sel-selnya mulai rusak, itu di refresh terus, bikin sel yang baru, jadinya awet muda. Jadi kalau lo lihat orang-orang yang kerjain bisnis di tempat gua, itu joinnya mukanya kayak apa, setahun kemudian mukanya tuh kayak udah 5 tahun lebih muda, setahun kemudian lagi kayak 5 tahun lebih muda lagi, dan tambah kesini tambah muda. Nggak Berarti ketebak umurnya deh. lama-kelamaan jadi bayi ya? Aduh, ya nggak gitu juga. Bercanda. Oke. Tunggu, yang seru si Lari ini tadi merasa kesepian ya. Padahal udah Iya, kaya. jadi tajir Kenapa emang banget. nggak ada temen? Kan ada, pasti ada orang-orang kaya lain kan yang bisa dia ajak Betul. ngobrol. Cuma pasti tuir-tuir lah, Dek. Lo bayangin, lo Duit kalau apa ya? tua, Oh, udah tua ya. yang levelan dia, duitnya tuh yang udah kayak, udah konglomerat-konglomerat yang udah punya bisnis banyak dan nggak cocok untuk ngobrol kan. Oke, jadi orang selain kaya belum tentu bahagia juga ya. Iya, Ada nah di sini kebutuhan lain. jadi bisa meng-create banyak orang yang punya penghasilan gede-gede juga, jadinya ya banyak temennya, bisa having fun bareng. Karena lo hanya hanya akan asik hangout sama orang-orang yang kurang lebih kayak lu juga kan. Betul, nyambung dan emang
kebutuhannya hampir mirip lah, nggak jomplang. Kayak Iya, gue benar, ngomong benar. sama ponakan gue, aduh sejam aja udah bosan ngomongnya apa? Apa tuh? Game. Iya. Ngomongnya biasa sih game, guanya udah nggak Heeh. tertarik game gitu. Iya, udah lewat Oh. masanya kan. Mm-mm. Mm-mm. Berarti bener ya, ada hal lain ya. Betul, Tujuannya betul. keren juga, tujuannya jadi untuk memperkaya temen-temennya ya, yang level lah ya. Iya, karena orang itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatnya, Dek. Jadi kalau lo lihat deh 5 orang teman terdekat lo, nah lo tuh kurang lebih rata-ratanya mereka pastinya. Nggak mungkin beda jauh banget. Gue percaya itu, karena pola pikirnya jadi kena kan, tertular ke lu ya. Nyambung. Makanya Berarti hati-hati sekarang, punya teman bergaul. ya itu waktu kita cuma sempit ya. Iya, Ya kalau kita nggak bergaul dengan yang positif ya iya. bisa jatuh. Kalau bisa kita bergaul sama orang-orang yang bisa bikin kita step up ya, naik level, naik tangga. Seru juga tuh kalau bisa bergaul sama Pak Lari tuh ya. Oh bisa banget, bisa banget. Orangnya humble banget kok, seru. Makanya gue bisnis. berpikir gini, kadang kan owner sama apalagi misalnya orang yang baru join misalnya ya, lalu siapa gitu sampai lu jadi leader terkenal baru dia say hi gitu kan. Gue rasa kalau lo invite ya, tanya mentor, invite mau interview doi juga doi pasti mau deh. Orangnya humble banget kok, nggak rese. Mantep, keren. Berarti sekarang langsung ke topik aja ya. Oke, siap. Topik yang nomor 7 berarti ya, kan dari 12 nih. Oke. Sekarang episode 2-nya yang ke-7. Kacamatanya Ya. keren, jadi pengen. Ini saya matiin dulu ya, Pak Yus. Komennya semua. Nanti setelah selesai nanti kita buka lagi ya, biar Terima Nah, kasih, by the topiknya way. dulu ya. Topiknya. Ini part 2 ya teman-teman, ini sesi kedua. Jadi yang 6 kita udah bahas di minggu yang lalu, sekarang kita bahas yang 6 berikutnya. Kita lihat di IG TV sebelumnya ya. Cari aja, Betul. ada nanti di sana. Ditanya mentor. Kalau mau lihat lagi juga bisa di YouTube-nya ya. YouTube Luciana Rossi ada juga ya di sana. Yes, ada. Yang ketujuh ya, yang ketujuh itu banyak member-member network marketing yang nggak mengajarkan ke timnya apa yang harusnya dilakukan. Jadi mereka itu berpikir bahwa yang namanya jaringan bisa tumbuh dengan sendirinya. Yang penting mereka udah join, terus ya oke lah cerita ke beberapa teman. Mereka pikir ya udah ada member, udah ada downline, pasti akan grow dengan sendirinya. Padahal orang kalau baru dijoinin itu, baru direkrut itu, ibaratnya bayi yang ya harus dikasih makan, harus dikasih susu. Bayi juga kalau nggak dikasih susu kan dia nggak bisa cari makan sendiri kan. Bisa mati kalau nggak dikasih makan dengan rutin, nggak dikasih susunya itu. Jadi bisnis network marketing juga sama. Orang baru-baru ya harus kita rawat, harus kita bina, harus kita ajarin semuanya kalau kita mau jaringan kita gede. Nah banyak orang itu tidak melakukan prosesnya, tapi baru 1 bulan, 2 bulan, kemudian komplain. Downline gue mati semua, nggak ada yang jalan. Padahal merekanya nggak memberikan apa yang menjadi haknya si downline-nya, yaitu kayak si susu dan makanannya itu, gitu Dek. Oke, berarti ini ngomongin leadernya harus ngasih susu lah, ngasih nutrisi ya ke bawahan. Betul. Kalau nggak Harus ngasih, ngajarin. nanti akan tumbang ya bawahnya nggak jalan ya. Pasti, iya, ibaratnya bayi, lo nggak bisa ngarepin bayi akan cari makan sendiri, terus belajar jalan sendiri, lari sendiri, kan nggak mungkin. Harus dituntun, harus diajarin banget-banget kan. Kemarin mengingat nomor 6 itu kita harus belajar hal yang baru, agar yang bawah juga jadi semangat. Sampai lu bilang waktu itu, wah kalau ada satu orang yang udah sering ikut lu, walaupun dia jauh, dia tetap closing, dia tetap mau ikut training lu, padahal dia udah berapa kali ikut training lu, karena ada hal-hal yang baru. Mungkin ada hubungannya ya, nomor 7 ini ya. Jadi yang sebelumnya itu banyak yang tidak mau belajar. Nah, ini tidak mau mengajar. Ada orang yang cuma, oke, belajar dia mungkin mau, tapi tidak mau mengajar. Itu juga fatal. Karena yang baru-baru nggak akan bisa jalan kalau nggak diajarin. Apalagi orang yang bukan dari background network marketing, kan. Misalnya dia background-nya adalah orang IT di kantornya. Gua IT ya? Orang IT di kantornya, terus tiba-tiba lu masuk ke dunia network marketing, sesuatu yang totally beda, kan. Terus mesti ngapain gua gitu. Ya, ini gua agak blank.
Oke. Mesti kurang minum nih. Oke. Kecapean ya. Itu ada produk gue yang bagus tuh untuk meningkatkan fokus. Jadi lo bisa konsentrasi terus seharian. Nah, itu ya, jadi setelah lo belajar, lo mempraktekkan, itu kan yang sebelumnya ya, belajar, mempraktekkan, berikutnya adalah lo mengajarkan apa yang sudah dipelajari supaya duplikasi itu berjalan. Jadi apapun yang lo bisa lakukan, anak lo harus bisa lakukan. Anak tuh artinya downline langsung ya. Downline langsung harus bisa lakukan. Dan kemudian si downline langsung ini harus bisa mengajarkan ke cucu lo atau anaknya dia. Gitu. Jadi itu duplikasi berjalan. Bukan berarti kita adalah Wonder Woman yang segala-galanya bisa, terus semua ring satu kita atau anak kita semuanya nggak bisa apa-apa, cucu kita nggak bisa apa-apa gitu. Itu fatal juga. Jadi kita harus ajarin ke anak kita sehingga anak kita juga harus bisa ngajarin ke cucu kita. Cucu kita bisa ngajarin ke cicit kita gitu. Jadi generasinya satu ngajarin kedua gitu. Jadi nggak lo semua yang ngajarin ke semuanya. Itu juga nggak bener karena ya lo nggak bisa pensiun lah kalau kayak gitu. Nggak nih, gue mau analisa ya. Gue paham. Jadi harus ngajarin orang kan. Paling ngajarinnya marketing plan sama produk. Selain itu ada lagi nggak sih? Banyak deh. Banyak sekali, termasuk. Jadi kalau di dunia sales ya, gue bicara dunia sales dulu kayak orang kantoran. Itu ada 3 yang harus dikuasain. Pertama adalah produknya, produk dia kan, product knowledge kan. Biasa orang sales tuh masuk ke kantor baru diajarin apa sih? Produk-produk yang dia akan jual, benar? Nah, yang kedua adalah selling skill atau kemampuan dia menjual. Kemampuan dia menjual tuh mencakup apa? Kalau lo mau ngajak orang janjian ketemu, cara ngomongnya gimana? Lo mau closing orang, cara ngomongnya gimana? Lo mau presentasiin produk lo harus ada step by stepnya. Nggak tiba-tiba lo datang langsung panci gue paling bagus gitu. Tapi kayak menggali dulu kebutuhannya, itu ada yang namanya selling skill. Lalu kemudian kalau itu sudah dilakukan dan ternyata belum closing juga, misalnya orang punya keberatan, punya keraguan, atau tidak acuh, dia tidak merasa butuh, itu kan harus diatasi. Bagaimana cara mengatasi ketidacacuhan, kesalahpahaman, kekurangan, dan lain-lain. Itu namanya handling objection. Bahasa sederhananya handling objection, tapi sebenarnya di dunia sales itu ada yang namanya professional selling skills. Nah, itu juga harus diajarin ke timnya. Dan banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan itu, sehingga kita harus ajarin dulu. Gitu. Dan orang yang belum punya pengetahuan itu harus belajar dulu ke leader-leadernya. Nggak bisa tiba-tiba dia mau ngajar tanpa dia belajar dulu sebelumnya, kan? Terus di samping itu, yang ketiga ada yang namanya market knowledge. Market knowledge itu mencakup apa? Kompetitor lo siapa? Terus target market lu, audience lu itu, calon-calon prospekan lu, rata-rata punya problemnya apa? Rata-rata mereka sudah pakai produk apa gitu ya, kompetitor-kompetitornya apa, perbandingan lu gimana dibanding kompetitor dari segi kualitasnya, dari segi fitur benefitnya, fitur atau manfaat gitu ya, dari segi harga gimana, itu harus diajarin semua ke member-member lu. Jadi di tim gue juga gue ajarin bukan cuma produk gue, tapi gue ajarin juga produk tetangga yang kayak ini, yang ngakunya mirip-mirip, itu perbandingannya seperti apa, marketing plan mereka bandingin kira seperti apa. Kita nggak sebut nama ya. Ya, nggak perlu sebut nama. Ya, jadi apapun kompetisi di market, ya kalau emang itu yang akan dijumpai sama tim kita, ya kita harus ajarin. Sebenarnya bukan cuma di dunia network marketing kayak gini, Dek. Gue juga dulu di perusahaan gue, waktu gue kerja ya, gue jual tisu. Nah, pada saat itu, gue belajar juga tisu yang diproduksi sama perusahaan-perusahaan lokal. Waktu itu gue di perusahaan Amerika. Perusahaan Amerika bikin tisu. Bahan bakunya dari Amerika Latin, kertasnya, si pulpnya itu dari hutan industri, bukan hutan tropis yang main tebang gitu aja. Kebayangkan kosnya? Udah hutannya mahal, bahan bakunya dikirim dari Amerika Latin ke Indonesia, prosesnya semuanya ada SOP-nya, namanya juga perusahaan Amerika gitu, perusahaan asing. Nah, di sini kompetisinya sama, ya lo tahu sendiri, local company, yang illegal logging, dan lain-lain. Jadi lo harus paham, ini cara bandinginnya gimana gitu. Nah, di dunia network marketing, itu gue implementasikan. Perbandingannya. Jadi kita nggak yang black campaign atau menjelek-jelekan perusahaan orang, no at all. Gue tidak ada kebencian atau apapun, nggak ada sentimen pribadi, no. Tapi ketika lo berhadapan di lapangan, head to head gitu ya, dan lo ditanya sama orang, ini perbandingannya seperti apa, lo bisa jawab. Nah, gue mau nanya, itu lo diajarin, maksudnya ada timnya nggak sih di sana, atau ya udah leader-leadernya yang kira-kira ini udah langsung gue ikut join aja sama mereka. Jadi bener-bener belanja semua multi level yang setara itu
lalu dicoba dan dibandingin nggak ya? Bagaimana? Enggak lah, enggak perlu juga sampai kayak gitu. Kayak misalnya lu mau bandingin marketing plan, ya lu cari aja di YouTube kan banyak marketing plan penjelasan dari perusahaan sebelah ataupun dari leader-leadernya yang menjelaskan di YouTube, ya lu perhatiin, oh kayak gitu hitungannya. Lu coba hitung aja bandingin gitu. Jadi nggak harus sampai approach mereka banget gimana gitu, enggak. Lo pelajari cepet kok itu. 10 menit, 15 menit lo lihat aja di YouTube, itu kan open ya. Kalau produk juga kan lo bisa lihat ingredients-nya apa, fungsinya apa, uji klinisnya seperti apa. Itu semua saintifik kok. Oke, berarti pelajari 3 itu ya tadi ya. Itu baru salah 3-nya. Itu yang dasar. Itu baru yang dasar. Tapi banyak yang lebih advance gitu. Karena yang kayak gue bilang minggu lalu, ketika ilmu lo cuma itu doang, ilmu lo cuma 3 itu diulang-ulang, itu akan membosankan, dan orang itu gampang bosan. Orang akan bertahan di bisnis ini ketika dia tidak bosan. Ada sesuatu yang baru. Jadi kayak hari ini gue ngasih training tim gue mengenai personal branding. Lo gimana bisa outstanding gitu, stand out dibandingkan dengan peers lo yang di perusahaan yang sama, yang produknya sama gitu. Lo gimana caranya supaya lo punya personal branding sendiri dan orang memilih lo gitu. Itu kan ya, ilmu lagi kan. Beli sama Luciana Rossi dibanding sama yang lain, karena gue ada lebih dekat, mungkin itu sama branding juga kali ya. Bisa karena relationship, bisa, atau karena orang ini mau belajar gitu ya, mau belajar, gue pengen ngerjain bisnis ini dengan serius, dan gue yakin banget kalau gue join sama dia, gue akan diajarin gitu, karena gue lihat kerjaan dia tiap hari ngajar gitu, ngajar timnya, dan memang hasilnya semua pada karena jadi. Gue lihat YouTube lu, branding. YouTube lu itu isinya itu edukasi semua sih kebanyakan. Edukasi. Nggak semua berbicara tentang network marketer ya. Ya macam-macam, pokoknya macam-macam. Malah ada lu datengin orang yang lebih hebat, ya dia mau jelasin kisah suksesnya kan. Ya. Nah, ini gue rasa teman-teman wajib lah Luciana Rossi YouTube channelnya nih. Thank you. Iya benar. Lu sampai ada komen kok waktu itu, pernah kan gue komen waktu gue kenal lu baru-baru kan. Gue baca terus gue komen kan. Berarti yang ketujuh harus mau mengajarkan ke bawahannya lah ya. Betul. Ngajar ke bawah. Nah, gue biasa nyebut ke tim di bawah gue itu anak dan cucu. Jadi ada orang yang suka nyebutnya bawahan atau kaki. Lo bayangin kaki. Kaki kan diinjek-injek. Ya nggak sih? Kasihan nggak sih? Gitu. Gue paling selalu remind ya member-member baru gue yang pindahan dari networker lain itu. Kayak kaki gue, apa sih lu kaki? Jadi kalau manggil member langsung kita itu anak, karena anak tuh lo sayang lo kasih makan, cucu gitu kan, lo urusin juga. Nenek kan lebih sayang sama cucunya daripada sama anaknya kan. Nah itu betul. Penyebutan itu impact. Lo kalau dipanggil kaki, siapa sih yang mau gitu? Lo kaki gue gitu, mati lu. Apalagi cicit ya, harusnya lebih disayang lagi ya. Wah, lebih disayang lagi. Apalagi cicit, cecet, cocot gitu. Oke, berarti nama juga kita harus belajar menghargai orang ya. Dan exactly, ya, yes. Itu, cucu, cici itu. Cici lagi. Cicit. Oke, lanjut deh ya, kita ya, nomor 8 ya. Sip. Nomor 8, kesalahan nomor ke-8 itu, ini juga attitude ya. Gampang tersinggung, gampang tersinggung. Jadi sama upline ditegur tersinggung, sama downline tersinggung, sama crossline tersinggung. Itu nggak bisa jalanin bisnis network marketing. Jadi sama A ribut, sama B ribut, sama C ribut gitu ya, gampang tersinggung itu nggak bisa. Kira-kira ngomongin apa sih yang bikin tersinggung? Bisa ini nggak? Kayak ya contoh kasus tapi nggak usah sebut nama gitu kan. Banyak. Contoh seorang guru itu kalau menyebut murid-muridnya biasanya pakai kata kalian, bener ya? Ya kalian harus perhatikan, kalian harus ikutin, kalian harus begini, karena dia guru, bener kan? Nah itu udah jadi habit dia, kebiasaan dia ketika ngomong harus selalu pakai kalian. Tapi ketika kita menjalankan bisnis network marketing, di audiens kita itu adalah orang-orang dewasa, bahkan ada yang mungkin direktur perusahaan, mungkin seseorang yang sangat dihormati gitu, dokter spesialis, tiba-tiba dia di depan panggung, kalian gitu. Jadi audiensnya enak nggak sih? Kan mungkin apa sih lo kalian gitu kan?
presenternya masih muda, kalian-kalian lagi ngomongnya. Nah, itu kadang-kadang kan kita suka tegur kan, sebaiknya pakai kata Anda atau Bapak Ibu, jangan pakai kalian. Nah, ada yang nggak bisa terima tuh. Ya suka-suka saya dong, mau pakai kalian. Kalian kan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, itu salah satu model yang mudah tersinggung. Berarti orang kayak begitu gimana tuh? Kita jadi, karena dia nggak bisa diajar, berarti biasanya orangnya mundur ya? Frekuensinya mundur. Jauh dari kelompok jadinya ya. Ini tergantung dari leadernya juga, kebesaran hati masing-masing ya, leadernya juga sama si member itu juga. Jadi kalau member itu memang tinggi hati, nggak mau terima masukan, ya dia bisa jadi tersinggung dan nggak mau kerjain lagi bisnisnya. Banyak sekali di dunia network marketing, orang yang berhenti kerjain bisnis itu bukan karena produknya nggak oke, bukan karena perusahaannya nggak oke, bukan karena marketing plan nggak oke, tapi karena ribut. Ribut sama upline, ribut sama downline, ribut sama crossline, bahkan lebih parah lagi, ribut sama prospek. Itu paling parah. Nggak worth it banget soalnya. Jadi, itu jadi kesalahan karena banyak orang fail di network marketing hanya karena gampang tersinggung. Atau drama queen juga ya. Drama queen tuh artinya lebay gitu ya. Jadi kayak segala-gala dibesar-besarkan gitu. Masalah kecil juga dibesar-besarkan. Itu juga ya nggak bisa gede lah. Orang kalau bisa masalah besar dianggap kecil gitu kan ya. Nah, dicari solusinya, ini ada orang-orang yang masalah kecil aja dibesar-besarkan gitu. Kayak masalah omongan udah dari bulan kemarin, 2 bulan lalu, tahun kemarin, 3 tahun lalu, masih tersinggung, diungkit-ungkit terus gitu. Itu juga nggak bakalan gede. Berarti itu dia belum selesai itu ya, bermasalah. Nggak move on. Iya, banyak kayak gitu. Apalagi, sorry to say, ibu-ibu ya. Emak-emak itu paling banyak yang kayak gitu. Bahaya ini. Berarti gimana nih? Biasanya kalau lu ngadepin orang kayak gitu, gimana? Lu treatmentnya biar seninya lah, seni mentreatment orang begitu. Diajak ngobrol heart to heart kalau dia menghadapi kondisi yang serupa gitu ya, tapi dia di posisi yang sebaliknya, dia sendiri akan merasa seperti apa gitu ya. Apakah dia akan mengampuni atau memaafkan atau ya udahlah orang itu salah seumur hidup atau seperti apa gitu. Tapi kita tidak bisa paksakan, nggak bisa paksakan semua orang itu bertobat dari kesalahannya. Karena itu di bisnis ini ya banyak yang tumbang, dan kalau emang dia tumbang ya sudah, kita fokus aja sama kita punya goal lah. Kalau dia emang nggak mau jalan, kita tuh nggak bisa paksa-paksa orang yang nggak mau lari untuk lari bareng kita, karena kita akan capek nyeret dia. Daripada lo nyeret-nyeret dia, mendingan lo lari bersama-sama dengan orang yang bisa bekerja sama, yang mau lari bareng-bareng sama lo. Jadi larinya enak, sama-sama lari gitu ya. Lari bareng-bareng kan lebih enak daripada orang nggak mau lari, lo seret-seret gitu, lo paksa-paksa. Ya dua-duanya capek. Iya, ya dua-duanya kesel juga ya. Ya kan, nggak sejalan lagi kan. Lagi penduduk Indonesia 250 juta jiwa. Ya kan, member BioGreen udah berapa sih? Ngomong-ngomong. 150 ribuan. Oh, berarti masih banyak banget ya. Ya, dari penduduk Indonesia masih jauh ya. Yang namanya network marketing itu nggak bakalan sampai jenuh, karena pertumbuhan penduduk itu akan jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan member. So don't worry. Soalnya 0,001% aja udah 250 ribu orang. Yep. Nah ini 150 ribu orang, berarti pangsanya masih bisa lah ya. Sangat luas. Kita nggak usah ngomong bisnis online BGS yang baru 6 tahun lah ya. Kita lihat aja perusahaan-perusahaan network marketing lain yang udah 50-an tahun, ada yang udah 100-an tahun juga masih grow. Network marketing tuh ada yang udah ratusan tahun loh umurnya, Dek. Masa sih? Masa? Ya cari di Wikipedia ada ya. Avon, kalau lo pernah dengar Avon ya, itu umurnya udah di atas 100 tahun, Dek. Perusahaan MLM itu. Lu sampai melihat seperti itu ya? Ya, gue pelajari. Sekarang lanjut nih, nomor 9. Tadi kan udah yang 8, 9. Oke. Berarti yang ke-8 jangan mudah tersinggung. Yang 9... Betul. Yang 9 ini, dia early celebration, justru mudah puas. Jadi ketika dia mencapai suatu pencapaian tertentu, dia udah ngerasa, udah hebat, dan udah sampai situ aja. Gitu, nggak diperbaharui lagi goalnya. Contoh misalnya, waktu awal start mau menjalankan bisnis network marketing, dia bilang gue pengen dapat income 100 juta per bulan gitu. Nah di bisnis gue kan lumayan gampang nih, bulan kedua, bulan ketiga rata-rata udah achieve kan 100 juta per bulan. Banyak yang udah sampai posisi itu tuh yang udah gitu, ya udah gue udah dapat apa yang gue mau, hidup gue udah enak, udah nyaman, dan dia
nggak improve lagi, nggak memperbaharui goalnya, sehingga ya udah gitu aja. Selesai, udah nggak konsultasi lagi sama leader-leadernya karena ngerasa udah pintar, udah achieve. Jadi stuck. Dan itu yang bikin dia gagal, tidak bisa gede jaringannya. Oke, gue mau nanya, nggak bisa gede ya. Tapi per bulan itu dia masih ada gak sih? Masih, Ya masih. nikmati gak sih salary-nya itu? Masih, kalau lo melakukan ya itu aja, ya Masih. paling segitu-gitu aja, ya cepet tiaw aja, nggak bakalan jadi gopek tiaw 1M kan. Oke, seru juga ya. Seru juga nih, walaupun stuck ya. Stuck aja masih bisa begitu ya. Iya, Ya kan? ya, Nah, maksudnya udah comfort dia zone. udah nggak mau, golnya udah selesai. Dia udah anggap, udah gue mau pensiun nih. Mungkin Betul. Sama kayak karyawan kerja di kantor. Iya, bener. Kayak orang kerja di kantor. Lo udah manajer, gaji lo udah 60 juta sebulan. Udah happy, ya udah gitu kan. Udah nggak ada greget untuk achieve sesuatu yang di atas target atau achieve sesuatu level yang lebih tinggi. Ya udah, dia udah happy situ, ya udah gitu. Which is nggak dosa juga. Cuma kan sayang aja jadi potensinya itu tidak dimaksimalkan. Nggak lebih gede lagi hasilnya. berarti dia jaringannya nggak lebih grow aja, itu kan maksud lu kan. Iya, iya, iya. Nah, lu ada gak sih orang yang begitu, terus lu bisa nasehatin, dan dia katanya berubah, gue mau grow lagi nih. Mungkin Yang lu ada... kayak gitu banyak banget. Nah, cuma nggak semua orang itu punya goal baru, nggak semuanya. Karena banyak orang di Indonesia itu tipenya plekmatis. Kalau lo tahu melankolis, kolerik, plekmatis, sanguin ya. Banyak yang plekmatis. Plekmatis itu ya tipe-tipe yang cinta damai, yang easy going, yang santai, yang apa ya, alon-alon asal lakon. Exactly. Ya. Betul. Nah, majority dari orang Indonesia tipikalnya seperti itu, tidak berambisi gitu ya. Ya udah achieve, ya udah bersyukur aja. Jadi ya sudah, kalau emang dia sudah bersyukur, ya kita nggak bisa push dia untuk achieve sesuatu yang lebih lagi. Malah dia akan merasa, kenapa jadi kayak orang kerja ya, kayak di target-target. Kalau emang dia udah happy di situ, ya udah gitu. Tapi kalau lo nggak happy dengan apa yang udah lo capai, ya lo cari orang-orang lain yang bisa lo bantu, sehingga lo juga ikut berkembang. Kalau gue lebih kayak gitu, kalau orangnya udah nggak mau ngapa-ngapain, ya udah biarin aja dia happy dengan kondisi dia. Yang penting kan dia jalan daripada dia nggak jalan, bener nggak sih? Lo paksa dia jadi nggak mau jalan. Ya udah biarin aja dia happy, lo cari lagi yang lain, yang orang baru yang bisa lo bantu. Kita menyeret orang lebih sulit ya. Mendingan dia yang mau sendiri kan. Bener. Lu udah ajak orang lain lagi. Ya turning point-nya lu mau goal baru gak? Kalau nggak mau ya udah. Gue nggak bisa ini lagi, ya udah. Itu kan ya itu intinya sih. Tidak memaksakan ya intinya kan. Betul itu udah nature-nya manusia sih ya. Kalau dia udah mencapai apa yang dia mau gitu ya, rumah udah kebeli, Mercy udah kebeli, ya udahlah, buat makan udah cukup lah 100 juta sebulan gitu, sekeluarga udah ya mau jalan-jalan apa ada gitu, ya udah. Wes lah kalau suka segitu. Oh kayaknya gua banget ya. Gua udah mencapai titik, udahlah gua mau hidup tenang di desa, santai gitu. Gue nggak ada maksud kenain ke lu loh, Dek. Gue nggak tahu malah. Yang ke-10 ya. Yang ke-10 itu banyak yang suka pindah-pindah perusahaan. Ini juga nggak bisa gede jaringannya. Jadi misalnya dia udah join di perusahaan A, terus ditawarin di perusahaan B, dia pindah. Ditawarin di perusahaan C, dia pindah atau jalanin dua-duanya atau tiga-tiganya. Itu nggak bakalan bisa gede. Gitu. Karena lo mungkin aja dia mau coba-coba dulu kan. Aku jangan-jangan gue mau lihat nih kayak model bisnisnya kayak apa sih di masing-masing ini. Jadi bisa semacam riset dikit ya. Tapi menurut gue nggak jalan. Menurut gue bisnis itu sebuah komitmen yang serius, apalagi bisnis network marketing yang lo ketika lo merekrut orang itu lo berkomitmen untuk support dia sampai dia sukses kan. Jadi kalau lo satu pindah gitu, lo sendiri tidak pegang komitmen lo. Jadi gue menganggap kalau udah pegang satu bisnis network marketing tuh lo kayak orang merit aja. Misalnya lo punya istri satu gitu, emangnya lo mau coba-coba istri kedua, coba istri ketiga, coba istri keempat? Kan nggak gitu dong. Lo komit. Lo tapi ada loh. Cucu. Ada yang begitu. Banyak. Oportunis ya. Wah, ada yang baru. Lo jadi kosong-kosong satunya ya rame-rame pindah. Cuma itu nggak bakalan bisa gede, Dek. Karena lo kayak mulai dari nol lagi, dan lama-lama orang akan ngelihat,
gue kalau ikut lu, ntar lu nggak lama juga pindah lagi ke perusahaan lain, terus siapa yang take care gue, siapa yang ngajarin gue, siapa yang support gue lagi, ntar lu pindah lagi ke perusahaan lain, akhirnya ya namanya juga jadi jelek. Jadi istilahnya kayak kutu loncat kalau di network marketing. Kutu loncat itu ya yang jadi downline-nya ya apes lah, siapa yang mengurusin. Mau ikutan jadi pindah-pindah. intinya yang bawah itu jadi merasa nih kok ini orang nggak fokus ya, mestinya downline aja harus diperhatiin, udah repot ya, dia malah ke tempat lain, bisnis mungkin itu kan. Soalnya gue juga pernah ditawarin bisnis itu, tapi dia ternyata ada 3 loh. Ada yang Jepang, ada yang lain. Pokoknya jadi ada banyak dia, pokoknya gue ini buka top marketplace, network marketer. Oh apa gitu aja ya? ada gue gitu. Jadi Doraemon, lo mau minta apa ada semua. Dan dia WA gue bro, gue sering kan tiap minggu sekali, jadi gue pikir isinya ya kita mau trust dia juga ya gimana, dia aja nggak ada satupun yang ini loh, yang jalan, yang jadi gue nggak ada juga sih. Bener, berarti menurut lo harus satu. Oke, fokus ya. Satu, difokusin, diseriusin, pegang komitmennya. Berarti sekarang nomor ke-10 kali ya, lanjut ya. Ke-11 sekarang, Dek. Tadi 10 udah. Oh, 11. Ke-11 itu adalah nganggap MLM itu adalah skema cepat kaya. Jadi, karena ada orang-orang MLM yang posting income gitu ya, menggiurkan kan, sehari 10 juta, sehari 20 juta gitu. Ikut-ikut karena dia pikir masuk aja, bisa cepat kaya di sini gitu. Ya itu ya pasti akan kecewa karena MLM itu sejujurnya bukan skema cepat kaya. Orang yang berhasil adalah orang yang benar-benar serius kerjainnya, yang memang fokus kerjainnya, memang belajar dan praktekin apa yang dipelajari, memang benar-benar ngajarin timnya gitu, ada prosesnya, baru bisa jaringannya gede banget. Nah, tapi banyak orang kan nggak ngelihat proses itu. Pokoknya gue mau join, bulan kedua gue cepet tiau juga kayak lu gitu. Tapi perjuangannya si orang yang cepet tiau ini dia nggak mau ikutin. Dia mau join aja. Ada juga yang cari jalan pintas. Jadi kalau create leader itu kan butuh waktu, Dek. Jadi gue misalnya, gue ngerekrut orang yang background-nya bukan network marketing, tapi bener-bener gue ajarin dia sehingga dia jadi leader yang kuat. Itu prosesnya bisa 1 tahun sendiri ngajarinnya. Bisa 1 tahun, bisa lebih. Tergantung dari kecepatan orangnya belajar. Nah, banyak orang yang males untuk menjalani proses mengajar, membimbing dari bayi sampai jadi jago lari ini gitu loh. Jadi mereka cari jalan pintas, hijack aja leader dari MLM lain gitu ya, kasih titik gratis lah, kasih promo-promo spesial lah, promo khusus gitu ya, lu pindah aja ke tempat gua, langsung deh gua kasih titik yang bawahnya udah banyak orang segala macem. Nah itu banyak di dunia network marketing, itu banyak. Semua ada kali ya. Kalau lu udah jadi leader, lo pasti akan dapat tawaran-tawaran seperti itu. Tapi apakah itu adalah cara yang tepat untuk punya jaringan yang besar? Enggak. Karena ketika seorang leader itu bisa lo beli dengan harga sekian, dia juga akan dengan mudahnya dibeli sama orang lain lagi dengan harga sedikit di atasnya. Jadi itu enggak permanen sifatnya leadership yang kayak gitu. Nah, kalau gue bukan aliran yang meng-hijack leader dari MLM lain, kasih titik gratis segala macam, ngapain? Karena itu cheap ya menurut gue. Kalau bisa dibeli kayak gitu, dia juga akan dengan mudahnya bisa dibeli sama perusahaan lain. Jadi gue memilih untuk mendevelop leader dari nol banget, leader yang teachable. Jadi gue memilih orang yang tadinya nggak tahu apa-apa, terus gue ajarin sampai jadi jago banget, sampai jadi leader yang berkualitas, tapi dia itu ada sense of belongingnya, ada karena teamwork lama sama kitanya gitu. Jadi ada puhauisenya. Puhauise tuh kayak, lo nggak enak hati lah kalau mengkhianati gitu. Jadi meskipun dia ditawarin ya, tidak utang budi lah ya, kita udah develop dia dari bayi, anggap dari bayi sampai dia grow kan. Betul, ya pasti betul. Dia ada ikatan lah sama kita kan. Ada berasa nggak enak. Orang dewasa lu ambil langsung yang udah jadi ya. Iya. Ya itu 50-50 kali ya, kalau ikatannya bondingnya kurang kan. Betul. Kalau orang nggak ada loyalitas seperti itu, ya dia juga pasti nggak akan ada loyalitas sama kita. Nah, prinsip gue seperti itu. Jadi, ya mau nggak mau mesti kerjain, mesti develop dari nol. Meskipun orang itu basicnya nggak bisa apa-apa. Nah, ini gue akan lebih suka ngajarin yang kayak gini, yang teachable. Meskipun dari nol, dari kayak kertas kosong, gue ajarin bener-bener. Dibanding orang yang udah punya background. Orang udah punya background, tapi kurang teachable. Jadi, kalau dia diajarin kayak yang mempertanyakan, terus dia iya tapi kelakuannya beda gitu, yang kayak gitu itu juga nggak akan gede. Ini banyak ya artnya jadinya.
Jadi gue tahu maksudnya lu harus bisa orang yang mau diajar ya kan. Tapi Betul. kadang bisa merasa gak sih lu ada seni maksudnya bahwa dia itu ada knowledge lain dan ya dia berargumen sama lu, bukan berarti dia nggak mau diajar, tapi dia berargumen sama lu. Dia Ada, kayak beda. men-challenge lu juga gitu loh. Beda, Itu beda. maksudnya Ada yang teachable namanya atau bukan tuh? kalau bertanya itu teachable, Dek. Tapi kalau mempertanyakan itu bukan teachable. Jadi lo mesti bedain bertanya atau Bedanya apa ya? mempertanyakan. Bertanya itu bertanya itu contoh misalnya ada kasus kalau seandainya kita ketemu orang yang bilang mahal, cara jawabnya gimana ya Lucia? Terus gue kasih tahu caranya kayak gini gini gini. Oke, dia bertanya. Terus kalau orangnya bilangnya kayak gini lagi gimana? Itu namanya bertanya. Tapi ada orang yang ketika dikasih jawaban, tapi kalau kayak gini boleh dong, boleh dong. Udah dibilang nggak boleh, misalnya gue bilangin ya, ada Ci, kalau lu presentasi sama crossline itu namanya crosslining. Lebih baik lu jalan sama leader-leader lu aja yang satu line, jangan sama crossline karena suatu saat nanti bisa terjadi berantakan jaringannya, saling comot-comotan, crosslining gitu. Tapi lu kita udah komitmen kok, kita nggak akan saling comot-comotan gitu. Nah itu namanya. Terus dia bilang nggak apa-apa kan kalau kayak gitu, nggak apa-apa kan? Itu bukan bertanya. Itu menurut gue adalah mempertanyakan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak. Namanya juga manusia. Ya lo nggak bisa milih kan, karena semuanya jadi member lu. Jadi bukan kayak orang kerja kantoran, lo bisa milih karyawan, pakai CV gitu, gue nggak mau pakai elu, gue pakai elu gitu, nggak bisa. Ini semuanya udah jadi anak, udah jadi cucu gitu. Ada yang teachable, ada yang nggak teachable. Ya udah terima aja semuanya. Nah, kalau orang yang begitu, lu biasanya ya udahlah ini nggak teachable. Ya akhirnya ya gue cari yang bisa teachable aja lah. Gue setelah dijalankan, tadinya gue sangat keras. Gue itu orang yang sangat idealis, Dek. Jadi kalau gue udah ajarin A dan lu udah paham, tapi lu tahu itu salah tapi tetap melakukan, itu gue bakalan upset. Dulu gue bakalan upset dan gue akan benar-benar panggil orang itu, gue ngomong, hitam adalah hitam, putih adalah putih gitu loh. Menurut gue lu salah. Okay. Dulu karena gue orang teknik background gue, jadi orang teknik itu 1 + 1 sama dengan 2. Lo nggak bisa pakai bahasa Logik, politik. 0 atau 1 ya? Exactly. Atau, lo nggak bisa ngomong sama gue. Okay. Nggak bisa ngomong sama gue pakai air mata, karena it doesn't make sense for me. Lo ngomong pakai air mata, pakai hati, pakai perasaan, itu nggak ngefek ke gue. Lo salah ya salah aja. Mau lo tua, lo mau muda, mau lagi hamil, mau apa kek, pokoknya lo salah aja dulu. Tapi belakangan, 6 tahun gue jalanin bisnis jaringan ini kan kita berhubungan sama manusia lagi, akhirnya gue banyak belajar. Jadi ketika ketemu sama yang kayak gitu, gue belajar bersyukur, karena nggak semua orang kan mau dengar kita. Akhirnya orang juga cuma di depan doang bilang iya, tapi di belakangnya tetap kok dia melakukan hal yang salah itu gitu. Daripada kayak gitu dan hubungan jadi tidak baik, jadi akhirnya gue bersyukur bahwa ya udahlah, lo jalan ini, gue bersyukur lo jalan daripada lo kagak jalan. Gue bersyukur lo ada daripada lo kagak ada gitu. Tapi kalau suatu saat dia rontok jaringannya karena dia melakukan crosslining atau dia melakukan kesalahan dengan sengaja itu, yang udah gue bilangin berkali-kali tetap dilakukan juga gitu, gue siap mental dia rontok sejaringan-jaringannya. That's why gue juga develop jaringan-jaringan baru lagi untuk mempersiapkan pondasi gue aja. Bisnis gue harus tetap tumbuh gitu. Lu rontok ya udah. Karena gue udah bilangin dan dia nggak mau denger. Gitu kan. Gue mau nanya nih, rontok itu sebesar apa sih rontok menurut maksud lu? Jaringan 10.000 orang juga bisa rontok jadi sekaligus. Apa? Jaringan 10.000 orang juga bisa rontok sekaligus sama isu yang namanya crosslining. Jadi 10.000 orang ini bisa jadi nggak jalan bisnis lagi gitu kan maksudnya? 10.000 bisa mati semua, gone. 10.000 pun bisa hilang sekaligus. Itu padahal bangunnya berapa lama? Ya, itu kalau ibaratnya penyakit itu namanya kanker. Jadi di awal memang lo bisa kayak ignore, kayak enggak lah, kayak nggak berasa ada masalah gitu kan. Tapi once lo sadar itu masalah, mungkin kanker itu udah stadium 4 dan waktunya udah nggak lama lagi mati. Oke, kalau berarti lu udah tahu nih ada bahkan begitu, lu biasanya tips lu adalah lu buat jaringan baru atau lu membunuh kankernya itu. Berarti lu buat jaringan baru lah ya. Jaringan yang sehat ya. Jaringan baru, ya. Gue lebih ke develop orang-orang baru. Jadi orang ini kan dia join business network marketing itu
itu kayak bisnis dia sendiri, dia berhak untuk mendevelop dong. Ya gue nggak mungkin bunuh dia, udah lu keluar lu dari jaringan gue, ya nggak mungkin juga gitu, nggak ada. Lo fire orang kayak PHK gitu nggak ada di bisnis ini. Karena apalagi di bisnis gue kan member sekali seumur hidup kan. Ya dia berhak untuk jalankan bisnisnya, orang dia udah join, dia udah keluar duit gitu, udah beli barang. Nah, biarkan dia jalanin, ya lo sambil berusaha untuk merimain dengan friendly, kalau dia nggak accept ya, lo siap-siap aja pondasi yang lain. Ibaratnya lo punya bangunan gede, lo punya tower gede, lo perlu 100 pondasi. Kalau satu rontok ya sudah gitu, lo punya 99 yang lain, lo nggak ikutan rontok. Tapi kalau lo cuma punya dua, ya. Iya, kalau lo cuma punya dua, satu rontok, kelar juga hidup lo. Oke, berarti lo punya backup plan ya, keren juga. Harus. Sekarang ini waktunya udah 46 nih, 15 menit lagi. Ini langsung yang ke terakhir ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir yang ke-12 ya. Yang ke-12 itu juga banyak orang menjalankan bisnis network marketing, membuat sistem di dalam sistem. Ini berbahaya, Dek. Buat sistem di dalam sistem. Jadi, bisnis network marketing itu kan udah ada sistemnya ya. Udah ada pohon-pohonnya, udah ada marketing plan-nya. Nah, tapi ada orang-orang yang berinisiatif gitu ya, bikin PT sendiri di dalam perusahaan ini, kemudian bikin sistem sendiri nih, ada penggajian, apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu juga keren bahaya. Juga sih ya. Keren juga. Mungkin, lo otaknya itu loh. Mungkin terlihat keren. Itulah. Coba efeknya apa ya? Kerjaan ya. Menurut gua kurang kerjaan deh. Karena sistemnya udah bagus, lo create lagi, tambahin yang aneh-aneh, yang ada kepala jadi pusing. Terus nanti ternyata lo nggak kuat ngerusinnya gitu, ya udah buyar semua. Pasti banyak yang nanya nih. Monggo dibuka. Ya, komen sudah dibuka ya. Halo, Tini Al's Kitchen. Halo. Lagi di sini zaman lagi kita perlu bisnis yang murah tapi apa nih Usi? Bisa cuma 60.000 ya join BioGreen ya. 60.000 jadi dropshipper sih. Jadi kayak orang buat belajar bisnis online doang, jualan-jualan. Tapi kalau lo mau networking nggak bisa yang 60.000. Nah, satu juga reminder, satu prinsip ya. Ada orang-orang ngerjain network marketing sambil nunggu kita dapat pertanyaan ya. Ada orang-orang yang kayak suka ngeblok jaringannya dari leader-leader di atasnya gitu ya. Kayak dia protek jaringannya sendiri. Ini juga berbahaya ya, Dek. Jadi prinsipnya itu kayak lu pohon ini dia cabang, tapi cabang ini dia nggak mau nyambung sama pohon induknya, pohon utamanya. Nggak bisa berbuah. Gitu aja sebenarnya, simple. Jadi kalau lo punya dia jaringan sendiri, ya? Private, jadi dia nggak mau ada leadernya di grup dia komunikasi apa sendiri ke bawahnya, nggak mau diutak-atik sama leadernya gitu. Itu juga nggak lama umurnya. Karena nggak ada cabang pohon yang bisa berbuah sendiri kalau nggak nyambung sama pohonnya. Luar biasa Bro Deki, narasumber malam ini. Terima kasih. Ya, Michael Pranajaya. Lalu sih gue mau nanya, ada goal apa sih lu yang ke depan ini? Misalnya tahun depan nih, kira-kira lu mau chip apa gitu kan? Tahun depan gue go internasional. Jadi bukan cuma jaringan yang ada di Indonesia aja, tapi gue mau expand ke negara-negara lain juga. Negara apa sih yang satu negara dulu ya, mungkin yang bisa lu jawab mungkin ya. Sebenarnya gue sudah punya jaringan kayak di Jepang, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam itu sudah ada. Tapi gue lagi membidik UK. Sekalian jalan-jalan bro. Terus Hong Kong. Karena gue cukup sering traveling ke China, jadi kalau Hong Kong itu kan dekat. Tapi kalau China nggak bisa. China nggak bisa bisnis ini. Hong Kong bisa. Oh, China kenapa nggak bisa? China nggak bisa, karena ini payout-nya kan gede. Jadi kalau di sana itu sistemnya itu bukan kapitalis. Jadi payout-nya nggak boleh gede-gede, tiba-tiba orang tajir gitu nggak bisa dalam waktu dekat payout gede. Kalau yang payout-nya kecil-kecil, kayak perusahaan yang depannya A itu masih boleh. Kalau yang, pokoknya payout yang gede itu nggak bisa. Sorry, payout itu apa sih? Payout? Income member. Lo nggak boleh tiba-tiba kaya. Oh, kok aneh ya? Tiba-tiba dapat duit banyak. Ya kan beda aliran masing-masing. Bu Lucy YouTube-nya apa ya, Bu Lucy? YouTube-nya Luciana Rossi. Mungkin ditulis aja ya. Kelihatan nggak di kaos gua? Oh, ya ini bagus. Tapi kebalik. Oh iya, kebalik ya. Ya, kalau gitu lihat di atas double S ya. Double tanya S, kan? Mentor, ada tulisan bersama Luciana Rossi.
pelajaran yang paling berharga yang lu pernah alami itu, mungkin titik terendah lu di dalam bisnis ini sampai lu bisa sampai sekarang itu, ada gak titik terendah yang lu ini pelajaran berharga buat gua nih? Ada. Jadi di tahun pertama gue membangun bisnis ini, tahun pertama itu jaringan gue udah cukup besar, income juga udah besar gitu ya, udah maksudnya dibandingin sama gaji gue di kantor ya, menurut lo 500 juta sebulan lumayan gak sih? Lumayan Berapa? kan tahun pertama, 500 juta sebulan. Oh, bukan lumayan lagi, luar biasa itu. Lumayan kan? Ya, di tahun pertama gue di situ. Nah, kemudian pelajaran buat gue adalah harus teachable. Itu pelajaran yang sangat berkesan karena kan gue bukan dari dunia network marketing kan. Jadi setahun itu gue cukup dekat. Gue bukan cuma cukup dekat, gue terlalu dekat dengan anak cucu gue sehingga ada anak cucu gue itu yang lumayan dominan gitu ya, yang lumayan memaksakan kehendak mereka sehingga gue dengan agak terpaksa, gue sebenarnya dalam hati nggak suka, tapi gue ikutin apa yang mereka mau, dan itu yang bikin gagal total. Jadi pada saat itu ada salah satu tim gue yang bawa trainer dari luar untuk belajar mengenai networking, dan itu fatal karena gini, kalau lo mau belajar mengenai network marketing, lo harus belajar sama, paling aman adalah sama leader lo sendiri, leader ya. Tapi kalau lo belajar dari luar, itu kan bukan leader lo belajar networking sama orang yang bukan leader lo. Dan kesalahan kedua, selain bukan leader lo, dia ini bukan orang yang perform di dunia network marketing gitu. Jadi dia memang pernah menjalankan network marketing, tapi dia sendiri ribut lah sama upline-nya dan akhirnya nggak terusin gitu. Tapi dia ada teori-teori yang dia kuasain, yang secara teori gitu ya, dan orangnya pintar ngomong gitu. Jadi kan gue rutin tuh ngumpulin tim gue kan. Nah satu saat itu setelah tahun pertama itu, di akhir tahun pertama gue kumpulin tim gue semua dari seluruh Indonesia gitu, ratusan orang. Datanglah si trainer ini yang kita hire gitu, kita bayar. Jadi gue sewa tempat di hotel gitu ya. Terus dia kasih training. Nah di hari menjelang training itu gue konsultasi sama leader gue dan sama Pak Larry juga. Gue tanya, gimana ya gitu ya. Terus Pak Larry pada saat itu udah bilang cancel. Leader gue juga bilang cancel. Tapi hotel udah di booking, semua tim gue ratusan orang dari seluruh Indonesia udah terbang ke Jakarta, udah datang. Jadi lu mau cancel juga udah nggak lucu gitu loh. Udah bikin orang datang jauh-jauh, ada yang dari Medan, ada yang dari Bali, ada yang dari Surabaya, dari mana-mana. Semuanya datang. Pakai duit masing-masing ya. Pakai duit masing-masing pastinya. Terus lu mau cancel gitu kan, akhirnya kayak what the itu gue susah banget untuk mutusin. Dari jam 2 pagi, jam 2 pagi gue masih konsultasi sama Pak Larry sama leader gue, mereka dua-duanya bilang cancel. Gue susah memutuskan karena jam 8 pagi acara udah mulai gitu. Jadi acara itu keep going on, dan setelah acara itu rontok jaringan gue. Di situ gue belajar, bener-bener belajar dari hati yang namanya teachable itu apa. Dan sejak saat itu gue sangat teachable. Pak Larry itu kan ya leader gue juga meskipun dia founder ya. Pak Larry bilang apapun yang gue nggak ngerti pun gue ikutin. Jadi dia bilang 2 tahun lalu, tahun lalu kita switch ke online gitu. Gue ikutin aja, gue nggak ngerti lah backgroundnya kenapa dia mutusin seperti itu. Tapi dari pengalaman gue yang tidak teachable di tahun pertama gue itu gue belajar banget. Di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam saat ini gue dengerin semua apa kata upline gue, karena gue yakin mereka lebih pengalaman, mereka lebih lebih eagle view ya, lebih bird eye view, jadi bisa ngelihat helikopter view lah ya. Iya, helikopter view. 10 detik lagi udah selesai. Putus ya pasti ya. Ya, pasti. Intinya sekarang gue nurut abis gitu, gue teachable, dan jaringan gue aman setelah gue teachable. Mantap, keren.